Persib memang tampil sangat meyakinkan di leg pertama, walaupun bermain di kandang kita sendiri di Sijalak Harupat, tapi kemungkinan Persib Bandung untuk kalah tetap ada. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, sealam dunia, dimanapun kalian berada, kita tahu kalau kita sangat menginginkan Persib Bandung bisa juara untuk musim sekarang melalui jalur Championship Series. Ya, dan statistik kalau Persib Bandung bisa juara memang ada. Dilihat dari penampilan Persib Bandung yang bagus sekarang, saat melawan Bali kemarin juga bagus gitu kan, dimana cocok logi 94 2014 sama sekarang 2024 gitu kan. Ini hal yang semakin membuat kita seolah-olah terlena bahwa Persib Bandung bisa menjadi juara. Saya harap Bobotoh nggak cepat dulu emosi ya mendengar kata Persib Bandung bisa saja gagal juara. Karena Bobotoh, saya juga pendukung Persib Bandung. Saya juga sangat menginginkan Persib Bandung bisa juara musim ini. Tapi mungkin saya ingin membahas sisi lain yang tidak banyak dibahas untuk sekarang-sekarang ini, yang juga tidak banyak dibicarakan sekarang-sekarang ini, karena kita benar-benar tertutup akan permainan Persib Bandung yang bagus, sehingga seolah-olah juara itu begitu mudah akan kita raih. Kita berkaca sedikit pada Timnas Indonesia kemarin. Timnas Indonesia tampil sangat bagus. Saya yakin lah ketika Timnas Indonesia belum melakoni Piala Asia U23, siapa yang memperkirakan Timnas Indonesia akan terus melangkah sejauh ini? Saya yakin tidak ada. Bahkan hanya Coach Sinteyong mungkin, karena dia kan memberikan target 4 besar gitu bagi dirinya sendiri dan Timnas Indonesia yang disampaikan kepada Pak Erick Thohir. Sisanya, termasuk saya pribadi, rata-rata agak pesimis. Kenapa agak pesimis? Karena lebih banyak pemain-pemain yang bermain di liga domestik kita, di liga lokal kita. Jadi seolah-olah kita tidak bisa bersaing di sana. Apalagi ketemunya negara-negara yang notabene memiliki seenggaknya mungkin budaya mindset sepak bola lebih baik. Walaupun ya memang beda, senior dan U23 memang beda gitu kan. Tapi seenggaknya mereka punya mentalitas sepak bola yang lebih baik dibandingkan Indonesia gitu kan waktu itu. Tapi ternyata Indonesia benar-benar bagus, kita terpana, sehingga seolah-olah kita benar-benar tertutup dan seperti akan juara Piala Asia. Indonesia akan juara Piala Asia nih, kita karena bagus dan segala macamnya gitu kan. Sehingga ekspektasi kita yang tadinya mungkin 5 naik ke 7, 9, bahkan mungkin 10 atau mungkin 12 sampai 11 Timnas Indonesia bakalan juara, dan akhirnya ketika Timnas Indonesia gagal, banyak dan tidak sedikit yang mencaci maki Timnas Indonesia karena kekalahan mereka. Nah, saya tidak ingin seperti itu terjadi kepada Persib Bandung. Jelas, saya juga optimis dan sangat berharap dan mendoakan Persib Bandung untuk juara. Tapi, kans untuk Persib gagal juara pun ada. Jangankan dulu gagal juara lah, gagal ke final itu masih tetap ada, teman-teman. Sangat-sangat ada. Saya takutnya kita benar-benar terpana, kita benar-benar tertutup seperti ketika kita mendukung Timnas Indonesia. Tertutup oleh apa? Tertutup oleh permainan Persib Bandung yang kita harus akui bukan alus-alus nge-HD tim sorangannya bro, tapi emang Persib Bandung lagi bagus-bagusnya sekarang. Saat melawan Bali di leg pertama kemarin, kita tampil sangat bagus, kita tampil sangat apik. Bahkan sebenarnya yang layak keluar menjadi pemenang di leg pertamanya Persib Bandung. Karena dilihat dari statistik, kita menguasai permainan loh bro. Bahkan serangan-serangan kita lebih efektif dan efisien dibandingkan Bali. Bali hanya crossing nggak jelas, gampang dapat sama Kevin. Kita berapa peluang? Mark Klok 2, David Da Silva, Ciro Alves, belum yang lainnya juga. Bahkan saya mencatat mungkin bisa 4 atau 5 gol kita sarangkan ke Bali United kalau seandainya memang Maringga waktu itu tidak tampil secemerlang itu. Karena memang Maringga tampil bagus banget lah ya saat di leg pertama kemarin. Nah, lagi-lagi inilah sepak bola modern, teman-teman. Siapapun tim yang lebih bagus main belum tentu bisa keluar sebagai pemenang di pertandingan tersebut karena bola itu bulat. Walaupun memang dari segi teori seharusnya tim yang tampil lebih bagus yang keluar sebagai pemenang. Jangan jauh-jauh dulu, kemarin aja di leg pertama seperti yang tadi saya ucapkan. Persib main bagus banget, tapi nggak menang, malah imbang gitu kan. Padahal Bali nggak sebagus itu kemarin. Nah, takutnya
kita juga sekarang terlena sama permainan Persib yang bagus, sama cocok logi 94, 2014, 2024 gitu kan. Kita bakal juara. Terus juga kita terlena karena sekarang Persib main di kandang kita sendiri. Padahal dari segi rekor, Bali mau di kandang Persib, mau di kandang Bali lebih unggul dibandingkan Persib Bandung gitu kan. Sehingga kita terlena seolah-olah gelar juara tuh tinggal sedikit lagi kita raih. Padahal bisa saja keberuntungan tidak menghinggapi Persib Bandung. Padahal Persib lagi bagus, manajemen lagi bagus, Bobotoh sedang berusaha lebih baik juga gitu kan. Tapi akhirnya gagal juara. Saya takut seperti itu. Walaupun saya berharap, dan jika dilihat dari statistik sekali lagi, kita lebih unggul dibandingkan Bali dan kita lebih layak masuk ke final. Bahkan juara pun saya katakan Persib Bandung lebih layak. Jika seandainya kita lihat permainan Madura, permainan Borneo, dan permainan Bali, tidak ada yang lebih baik dibandingkan Persib Bandung. Khususnya mungkin untuk Champion Series ini ya sekarang, saya lihat permainan Madura dan Borneo, saya lihat permainan Bali dan Persib, Persib yang lebih baik, Persib yang lebih mengerikan gitu kan, permainannya angka sieun lamun ningali Persib Bandung karena efektif dan efisien, dan begitu ganasnya taring Persib Bandung di lini depan, terutama dari Ciro dan David da Silva. Jika dilihat dari statistik itu jelas kita yang pantas sebagai juara di Championship Series. Tapi sekali lagi keberuntungan kita nggak tahu. Jangankan dulu juara, menang lawan Bali di Sijal Kalupa pun kita belum tahu. Walaupun kita harus optimis. Sekali lagi ya, teman-teman, saya harap Bobotoh semua di sini bisa mencerna dengan baik, dengan sehat, dengan legowo dari apa yang saya katakan. Bukan saya mendoakan Persib Bandung kalah, bukan teman-teman. Tapi saya ingin teman-teman juga sedikit turunkan ekspektasi kita. Karena dengan ekspektasi yang terlalu tinggi dan Persib tidak bisa memenuhi ekspektasi itu, maka yang terjadi caci maki lah. Tidak menguntungkan Persib Bandung lah, Persib dihina-hina lah, apalagi kalau ada pemain yang jelek dihina-hina lah, kesalahan Coach Bojan Hodak misalkan mengganti pemain disalah-salahkan lah, dan itu akan mencoreng nama Persib Bandung sendiri, sekaligus citra atau persepsi supporter lain kepada kita, pendukung Persib Bandung, akan jelek. Saya baca di beberapa kali postingan, sebenarnya supporter Persib ini katanya kampungan, banyak juga yang menghina-hina Bali, padahal sama Bali itu bukan musuh bebuyutan, dari dulu biasa-biasa aja, tapi ketika mau main sama Bali datang ke Instagram Bali United, ngata-ngatain apa dan segala macamnya. Kita harus akui itu ada, dan itu hanyalah oknum supporter, kita harus akui, dan saya yakin subscriber HT Biru tidak serendah itu gitu kan SDM-nya, tapi kita benar-benar jernih mendukung habis-habisan Persib Bandung tanpa harus menghina siapapun lawan Persib Bandung. Nah, itu yang ingin saya soroti, di mana sisi lain, jika seandainya Persib Bandung gagal menjadi juara atau gagal menang saat melawan Bali di leg kedua ini, kita harus legowo dan tetap harus mendukung Persib Bandung dengan para pemainnya. Ya kalau menang, alhamdulillah banget. Kita seneng banget kan, dimana ekspektasi kita terpenuhi, kita bangga sama Persib Bandung, dan tidak ada hal-hal yang harus kita ucapkan secara buruk lah. Dan yang harus saya tekankan juga bahwa sepak bola kita bisa maju sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri. Tidak jarang juga teman-teman sebenarnya yang membuat tim atau juga timnas Indonesia atau juga di sini Persib Bandung yang membuat mereka mundur dan tidak bermain baik, terkadang adalah diri kita sendiri yang selalu mencela dan menghujat mereka. Assalamualaikum.